Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali kita berjumpa dalam program Lentera Malam dengan kidung pujian dan doa jemaat Rantepao. Kita bersyukur di malam hari ini karena meskipun kita berada dalam situasi karena COVID-19 yang mengharuskan kita untuk beribadah dari rumah dan melakukan berbagai pekerjaan dari rumah, tapi saat ini kita bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga di rumah untuk beribadah bersama. Dan melalui program Lentera Malam dari Jemaat Rantepao, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan iman kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama mendapat kesempatan untuk kembali menikmati kebersamaan di sekitar firman Tuhan melalui acara Lentera Malam dari Jemaat Rantepao. Malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan. Kami sungguh mengalami hanya karena kasih karunia-Mu lah kami hidup. Kami menikmati hari-hari dalam sukacita mengikut Engkau, juga ketika kami sudah dalam waktu yang cukup lama mengalami masa-masa sulit di masa pandemi COVID-19. Bersama-sama sebagaimana biasanya kami mendapat kesempatan menikmati kebersama-samaan mendengarkan firman-Mu yang menyapa kami. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menyertai kami, supaya kami semua dapat mendengarkan dengan baik dan sungguh dapat menikmati kebahagiaan menjadi anak-anak Tuhan yang terus mendengarkan firman-Mu dan yang terus tumbuh, melatih diri, berlaku setia untuk menuruti dan menikmati hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormat oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dan saya sungguh berbahagia selalu mendapat kesempatan untuk mendengarkan Tuhan hadir menyapa kita dalam sepanjang jalan hidup yang dikaruniakannya. Bukan soal makan dan minum. Teks ini bisa sedikit membingungkan kalau kita sama-sama ingat dan sadar gereja Tuhan, kita semua di jemaat, di klasis, sampai lingkup sinode sedang sibuk-sibuknya mengurus pelayanan diakonia. Dan diakonia biasanya selalu pertama-tama adalah soal kebutuhan hidup dasar, makan dan minum. Jadi kalau dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, apa artinya itu bagi kita di masa-masa seperti sekarang ini? Pertama-tama tentu kita tahu bahwa maksud Paulus bukan berbicara soal diakonia. Ia tidak sedang membicarakan soal kebutuhan kita manusia, yaitu makan dan minum. Tapi ia berbicara kepada warga jemaat di Roma, yang di sana antara lain salah satu masalah yang hidup ialah orang-orang cenderung saling menghakimi. Dan salah satu poin yang menjadi bahan di mana mereka saling menghakimi adalah soal makan dan minum. Ada yang merasa kuat, merasa lebih baik, merasa lebih beriman karena menurut mereka apapun boleh dimakan. Dan orang-orang ini menganggap yang lain yang tidak mau makan daging, hanya mau makan sayur-sayuran, sebagai orang-orang yang lemah. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa membacanya di pasal 14. Ayat-ayat yang pertama sampai ketiga itu mengungkapkan konteks Roma yang menjadi latar belakang mengapa Paulus begitu tegas dan keras mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Karena di sana ada orang yang yakin bahwa seperti dikatakan di ayat 2 pasal 14, ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Vegetarian ya kalau bahasa sekarang. Tapi pada masa itu bukan soal vegetarian. Pada masa itu orang-orang yang takut untuk makan daging dan hanya mau makan sayur-sayuran adalah mereka yang termasuk Yahudi keras yang takut jangan-jangan dia makan darah yang ada dalam daging. Atau jangan-jangan daging itu adalah sisa dari yang dipersembahkan kepada dewa. Jadi keputusan untuk makan dan tidak makan dikaitkan dengan keyakinan, dikaitkan dengan tradisi agama. Apa yang menjadi keprihatinan bagi Paulus sebenarnya bukan soal makanannya sendiri, tapi soal sikap orang beriman kepada saudara-saudaranya. Ia bahkan sangat, menurut saya ini ungkapan-ungkapan yang sangat keras ya, karena orang yang memandang rendah saudara-saudaranya yang tidak mau makan daging, hanya mau makan sayur-sayur,
yang menghakimi mereka sebagai orang-orang yang lemah. Oleh Paulus dikatakan itu sama dengan membunuh saudara sendiri. Menghakimi sesama itu sebagai yang lemah sama dengan membunuhnya. Dan tentu itu bukan sesuatu yang pantas bagi mereka yang menyebut diri warga kerajaan Allah. Jadi kalau dikatakan di sini kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu artinya apa yang penting, apa yang pokok, apa yang utama dan pertama dalam hal kerajaan Allah adalah 3 hal yang disebut ini: kebenaran, damai sejahtera atau eirene dalam bahasa Yunani, dan sukacita. Kebenaran yang dimaksud ialah hidup benar sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi kalau kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam kerajaan Allah. Hidup dalam damai sejahtera, eirene. Eirene dalam konteks ini menunjuk kepada ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang tercipta oleh karena kita merasa dijamin keselamatannya di dalam Kristus. Itu eirene dalam konteks iman Kristen. Damai sejahtera. Saya mengalami jiwa begitu tenang oleh karena Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita. Dan dengan itu kita dapat mengalami damai juga dengan sesama. Eirene. Dan yang ketiga adalah sukacita. Memiliki sukacita, hidup dalam ketenangan jiwa karena dijamin oleh Allah. Ketenangan jiwa yang juga terkait dengan kehidupan moral yang sesuai dengan yang seharusnya. Inilah inti dan yang terpenting dalam hal kerajaan Allah. Tapi di sini ditegaskan bahwa ini semua terjadi oleh Roh. Saudara dan saya sebagai manusia tidak punya apa-apa, tak punya kemampuan untuk mengalami hidup benar, untuk mengalami eirene yang sesungguhnya, dan untuk menikmati sukacita yang sesungguhnya. Semua hanya mungkin oleh karena Roh. Inilah inti kerajaan Allah. Jadi saudara-saudaraku, apa yang penting harus ditempatkan sebagai yang pertama dan memang yang utama. Salah satu hal yang menjadi masalah dan sering menjadi beban yang tidak perlu sebenarnya ialah karena kita salah menempatkan sesuatu. Kalau kita salah menempatkan sesuatu, itu akan menjadi sumber masalah berikutnya yang berkepanjangan. Saya ingat salah satu ungkapan dari seorang yang sangat terkenal, Stephen Covey, penulis buku Seven Habits. Dia mengatakan, put first thing first. Yang pertama yang memang harus yang pertama. Dan itu dia bicarakan dalam konteks bagaimana hidup menjadi berkembang efektif karena kita tahu menempatkan yang prioritas pada memang posisi yang harus pertama. Dan
ia mengambil satu ilustrasi. Melihat orang-orang yang begitu sibuk dan suksesnya luar biasa, akhir hidupnya menjadi menyedihkan karena ia mengabaikan keluarga. Dalam satu ungkapan yang agak panjang, Stephen Covey mengatakan, orang-orang yang bisa melakukan secara tuntas seluruh tanggung jawab dan tugasnya, tapi mengabaikan keluarga, ia bisa dianalogikan seperti seorang yang menyusun rapi kursi-kursi dek di atas kapal Titanic. Sibuk luar biasa membereskan sampai mengurus kursi-kursi di dek, tapi hidupnya berakhir dengan urusan itu, urusan kursi di dek kapal yang kemudian tenggelam. Yang lebih menurut saya bisa dibilang menyedihkan adalah melihat kenyataan dalam hidup ini banyak orang-orang yang luar biasa hebat, luar biasa berhasil, bahkan sampai pada hal-hal yang sangat luhur dalam pandangan manusia. Ada seorang yang sangat terkenal namanya Robert Pierce, biasa juga dipanggil Bob Pierce. Itu pendiri dari World Vision International. Dia juga pendiri dari satu organisasi pelayanan yang disebut Samaritan Purse. Luar biasa orang ini, terkenal sekali dalam sejarah gereja, terutama sejarah gereja Baptis. Ia seorang penginjil yang luar biasa berhasil. Sampai hari ini buku-bukunya masih sering dibaca. Andaikan kita tidak pernah tahu bahwa istrinya kemudian bercerai dengan dia dan seorang putrinya bunuh diri, kita akan menganggap Bob Pierce atau Robert Pierce sebagai salah seorang yang hampir sempurna. Itu luar biasa. Seorang yang begitu hebat sampai pada pekerjaan di bidang pekabaran Injil, pelayanan diakonia, tapi kemudian mengalami juga apa yang tak pernah terbayangkan. Seorang anaknya bunuh diri dan ia kemudian bercerai dengan istrinya dan ia berakhir mati karena kanker leukemia. Letakkanlah yang penting pada yang pertama. Dan Paulus mengingatkan kita, jangan sampai yang kita anggap penting itu ialah makan dan minum, hal-hal yang bersifat lahiriah. Sebab kerajaan sorga adalah tentang kebenaran, tentang hidup moral yang baik yang sesuai dengan ukuran Allah, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita. Semoga masa pandemi yang sudah panjang ini masih tetap menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melihat hal-hal yang penting yang mungkin sudah lama kita abaikan. Tuhan dimuliakan, berbahagialah kita semua. Amin. Bapa,
Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Sedikit waktu untuk merenungkannya sungguh berharga. Bukan karena kami mampu, tapi karena Engkau berkasih karunia, Engkau menolong kami. Kiranya di masa-masa sulit ini, kami mengambil waktu untuk menikmati kesempatan menoleh ke dalam diri kami, memeriksa diri kami, mengevaluasi kembali kehidupan rohani kami, memandang kebiasaan-kebiasaan kami, dan kiranya dalam tuntunan Roh Tuhan sendiri kami kembali menemukan apakah yang terpenting dalam hidup ini, apakah sesungguhnya nilai-nilai kerajaan Allah, supaya kami tidak menganggap penting apa yang justru sangat tidak penting dalam hubungan kami dengan Tuhan. Ampunilah kami jika kami cenderung menghakimi sesama kami cenderung sombong rohani, menganggap diri baik dan yang lain sebagai yang lemah tak pantas. Tuhan, bimbinglah kami lebih jauh, lindungilah kami, dan berkatilah kami senantiasa supaya kami bertumbuh semakin sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran, memiliki dan menikmati damai sejahtera, serta selalu dapat bersukacita bagaimanapun keadaan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Lentera Malam dari Jemaat Rantai Pau. Sekiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya dapat menguatkan kita dan terus meneguhkan iman kita bahwa meskipun kita berada dalam situasi dan kondisi hidup yang semakin mencekam, ada Tuhan Yesus yang akan selalu bersama dengan kita. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua.